Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirva Karismawati dengan NIM 2101101011063 dari kelas pengantar teori kebudayaan B. Di sini, saya akan menyampaikan rangkuman dari artikel yang berjudul Menyoal Ruang Virtual dalam Perspektif Postkolonial yang ditulis oleh Mem Irana Astutiningsih. Di era digital, penggunaan internet yang pada awal kemunculannya bersifat eksklusif, kian marak merambah di berbagai lini kehidupan dan telah menjadi satu pilihan untuk bergaya hidup. Dalam dimensi sosial, studi tentang internet erat terkait dengan persoalan percepatan komunikasi dan perolehan informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Dalam kajian budaya, studi tentang internet mencakup beragam konteks yang saling berkelindan, termasuk diantaranya persoalan kapitalisme, konsumerisme dan komodifikasi, perbedaan kultural dan militerisasi dalam hidup keseharian. Artikel ini membahas tentang studi internet dalam perspektif yang memosisikan ruang virtual lebih sebagai arena kontentasi kultural yang memungkinkan siapapun untuk terlibat aktif dalam proses produksi teks-teks kultural, serta sebagai konsekuensi teknologi berbasis komputer yang dibicarakan dalam perspektif postkolonial. Yang pertama ialah identitas dalam ruang cyber. Istilah cyber pertama kali dikenalkan oleh William Gibson dalam novelnya yaitu Neuromancer pada tahun 2010. Gibson mendefinisikan cyberspace sebagai ruang halusinasi yang diterima khalayak. Lebih jauh, istilah cyberspace disinggung oleh David Bell yang menurut pandangannya, ruang cyber itu eksis bukan dalam konteks software maupun hardware, namun dalam konteks storytelling. Cyberspace dipahami sebagai ruang yang mewadahi aktivitas-aktivitas kultural, maka cyberculture dipahami sebagai culture yang terjadi di dalamnya. Ratna dan budiawan sepaham dengan pasca kolonial terkait dengan era atau zaman dengan batasan yang jelas, sedangkan postkolonial sebagai teori adalah tradisi intelektual yang batasannya bersifat relatif. Sementara Lumba mengatakan bahwa keduanya dapat dipahami sebagai perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisannya. Jika Said sebagai salah satu penggagas teori postkolonial bertitik tekan terhadap diskursus oposisi biner antara Barat dan Timur yang meletakkan Barat sebagai superior dengan stereotyping dan hegemoninya terhadap Timur, maka Baba menyoal persoalan postkolonial dengan lebih kompleks. Menurutnya, resistensi terhadap kolonialisme selalu bersifat ambigu dan tidak utuh atau terpecah. Kondisi terpecah ini menjadikan subjek berada pada liminal space between culture yang mendorong munculnya hibriditas. Persoalan identitas dalam ruang cyber adalah identitas yang sangat cair, mudah dipalsukan atau dilebih-lebihkan, dan dalam tataran ekstrim dapat dikatakan tidak hadir karena kecilnya kontrol yang berlaku dalam kultur cyber. Dalam perspektif postkolonial, ternyata ketidakhadiran identitas ini justru membuat peluang untuk kembali hadir dalam wujud yang hybrid, yang negosiatif dan ambivalen. Dengan kata lain, ketidakhadiran identitas dalam ruang cyber bukan dipahami sebagai identitas kosong, namun identitas dalam keberantaraan yang aktif memproduksi teks-teks kultural yang didukung oleh karakteristik media sebagai bagian dari budaya populer, yang dalam Fiske disebut sebagai medan perang semiotik. Yang kedua ialah sastra cyber. Piret Virus, seorang kritikus sastra Estonia, mengatakan bahwa pada dasarnya definisi sastra cyber berawal dari konsep sastra digital, yakni segala bentuk kesastraan yang diciptakan dan difasilitasi oleh media komputer. Sastra cyber dapat dipakai sebagai istilah payung yang meliputi yang pertama, semua teks yang terdapat di internet, termasuk prosa maupun puisi yang dijumpai di homepage para penulis profesional, kumpulan teks sastra klasik di web khusus, maupun majalah online. Yang kedua, teks kesastraan yang ditulis penulis non-profesional yang tersebar di penjuru ruang virtual. Yang ketiga, sastra hypertext dan cybertext, yaitu teks kesastraan dengan struktur yang lebih kompleks dengan melibatkan visualisasi serta teks multimedia. Yang ketiga ialah genre unik dan identitas hybrid sastra cyber. Keunikan lain yang membedakan sastra cyber dari sastra non-cyber ada pada genrenya. Pada umumnya terdapat 3 genre utama fanfiction, yaitu yang pertama gen, yang kedua head, dan yang terakhir adalah slash.
Selain ketiga genre tersebut di atas, fanfic juga meliputi banyak subgenre. Di antaranya ialah fanfic yang tidak mengikuti pakem teks sumbernya seperti deadfic, crossover, dan alternate universe. Dalam perspektif postkolonial, goyahnya identitas yang diwakili oleh sastra cyber ini mewujud dalam dua konteks. Yang pertama, terkait dengan narasi teks, dan yang kedua, secara otomatis terkait pula dengan culture subjek postkolonial sebagai penulis maupun pembaca. Yang terakhir ialah tantangan bagi kajian budaya. Dalam perspektif non-esensialis, pengguna bukan sekedar konsumen yang secara pasif menerima dampak dari penggunaan media internet dalam arti positif atau negatif, namun melampaui persoalan-persoalan seputar manfaat dan kerugian. Lebih jauh, penggunaan teknologi internet sebagai fenomena global tidak harus disikapi sebagai satu hal yang mengancam eksistensi culture lokal, karena sejatinya dalam keberantaraan atau liminalitas ruang cyber, relasi antara keduanya dapat berjalan dinamis. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.